hampir udah mah penutup tahun gitu ya, ditutup tahun gitu kan ya, dikasih satu masalah yang menurut gue cukup shock juga sih gitu ya, menurut gue cukup berat lah untuk akhir tahun itu gitu kan. Nah di saat itu, di satu sisi itu kan gue pindah rumah itu kan akhir Desember pertengahan 2022 gue pindah rumah. Nah di saat hari itu gue pindah rumah, itu tuh rumah apa namanya kan lagi di renov, lagi dicat lah ya, sebelum gue masuk itu gue cat gitu kan. Nah di cat itu udah dicat selesai, belum selesai sih itu, belum selesai, masih ada sisa sedikit, cuman gue udah bisa pindah lah istilahnya gitu ya. Jadi otomatis soalnya kontrakan gue habis di Desember itu tuh habis gitu kan, otomatis minggu kedua itu gue pindah rumah. Di saat hari itu gue pindah rumah itu pagi-pagi itu kan ngangkat-ngangkat barang semua gitu ya, nyewa orang, nyewa ini ngangkat-ngangkat barang. Memang sih rumahnya deket, maksudnya cuma beda blok aja. Gue pindah rumah dari kontrakan itu cuma beda blok aja. Nah pas saat gue pindah itu pagi-pagi tuh gue nitipin anak dulu ke rumah si mami. Nah ke rumah si mami juga sama satu perumahan juga, cuma beda blok aja. Bayangin cuma dari rumah gue ke mama gue, terus udah gitu gue balik lagi ke rumah gue yang kontrakan. Pas gue balik lagi, memang itu pagi-pagi jam 8 pagi, istilahnya cuma 1 menit 2 menit lah ya gue ke rumah gue gitu kan. Nah pas gue balik ke rumah gue, udah parkir di depan rumah gue, itu emang kondisi lagi hujan lah ya. Nah, gue parkir, otomatis gue buka pintu rumah, yang kontrakan gue itu tuh jalan halaman depannya tuh gede lah, kayak gini lah, kayak Ica gini ya, lumayan besar lah itu. Kalau untuk dua ini tuh masih luas lah gitu kan. Gue buka pintu, perasaan gue buka pintu cuma sedikit. Di saat gue buka pintu, tau-tau ada motor itu dari belakang, dan itu tuh sama sekali gue nggak lihat sama sekali gitu itu. Tiba-tiba ada motor dari belakang, bapak-bapak gitu. Gue pas buka pintu, jatuhlah dia, terpental istilahnya ya, depan rumah gue. Ya ampun Tuhan, kata gue teh. Jatuh, dan pas jatuh itu lagi hujan deras, lagi apa, ya motor lumayan, ya bukan lumayan hancur, ya itulah pokoknya jatuh, dan terus motor lama lagi masalahnya itu kan ya. Jatuh dan dia tuh kena kakinya sini lah, dan kakinya tuh langsung saat itu langsung berdarah semua dan kayak sobek gitu lah kayaknya. Darah mengalir terus gak berhenti sebenarnya. Kayak darah Tuhan Yesus disalib. Kayak Yesus disalib lah ya. Nah, berdarah gak berhenti. Gue panik dong. Nah, terus gue mesti ngapain gitu kan ya. Udah mah lagi di saat itu, hari itu tuh gue memang harus pindah rumah gitu kan ya. Jadi udah gak berhenti, gak bisa ini. Cuman diikat, terus akhirnya gue panggil suami gue gitu kan ya, ini ya udah ini mah nggak bisa gimana lagi, harus dibawa ke rumah sakit kan gitu ya. Nah terus udah gitu dibungkus lah pakai plastik apa segala gitu. Apanya? Ya kakinya tuh, kalau nggak keluar terus diantar pakai mobil gue gitu kan. Mobil gue ya darahnya kemana-mana ya pasti, jadi kan gue bungkus lah pakai plastik. Udah kayak cangkok jambu ya. Mangga. Iya, gue udah kebayang. Diikat gitu ya. Terus Orangnya visual sekali. Dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit suami gue telepon apa gitu-gitu, nggak bisa cina ini, nggak bisa, cuman di IGD aja dijahit karena ini harus masuk ruang operasi. Tuhan, kata gue deh, aduh cobaan apa lagi ini gitu. Maksudnya jadi harus masuk ruang operasi katanya, karena harus dibersihin sampai ke dalam-dalamnya gitu, karena ini cukup besar cina kayak lukanya, jadi harus dibawa, harus masuk ruang operasi cina kayak gitu. Gimana kalau ditanya, ada asuransi apa gitu? Boro-boro boleh ya, pikiran ada. Kalau belum mau tawarin. Iya. Lu sama Serena sih. Gue tadinya, gue yang kepikiran nggak kepikiran asuransi, BPJS. BPJS ada.
tapi ternyata si rumah sakit itu Nggak maksudnya terima. bukan nggak terima, nggak bisa pakai BPJS karena apa gitulah waktu itu teh ya, karena apa, jadi nggak bisa dulu pakai nggak bisa pakai BPJS cina kayak gitu. Nggak tahu dia kelasnya kelas gimana atau apa gitu, gue nggak ngerti, lupa. Nah akhirnya ya udah, aduh Tuhan, di situ saat itu gue cuma pengen nangis aja gitu, rasanya udah mesti pindahan sendirian gitu kan ya, suami gue di rumah sakit karena nungguin itu, dia ditahan itunya lah kan sama keluarganya tuh, sama itu tuh dia memang dia mau kerja si orang ini tuh, nah kerjanya memang di perumahan itu. Tapi kan nggak salah Cici kan? Hah? Ya dia bilangnya kenapa buka pintu nggak lihat. lihat gitu. Ya namanya juga ini ya pasti otomatis pasti disalahin gitu kan ya. Keluarganya lah datang, apanya gitu kan datang ya, terus ini gimana tanggung jawabnya bla bla bla. Aduh, gue udah cuma pusing, suami gue ngurusin di sana. Gue pindahan, tetap harus pindahan, jadi ya tetap gue cuma sambil ngangkat-ngangkat barang cuma bisa nangis aja ya. Aduh Tuhan, apa ini lagi gitu ya, kenapa ini gue padahal maksudnya itu tuh yang gue pikirin sebenarnya bukan apa-apanya aja sih, sebenarnya ujung-ujungnya udah lah ya. Ujung-ujungnya juga kan ya sekarang kalau kayak gitu masih belum operasi ada apa, ujung-ujungnya duit ya kan. Pasti orang kayak gitu pasti dia neken juga ke kita kan gitu kan. Akhirnya selesai itu beres di sana, tapi belum bisa dioperasi apa, cuman suami gue teh bilang iya cina udah dikasih tahu dari sananya, dari rumah sakit kurang lebih ini mah perincian biayanya pokoknya perincian biayanya di atas 10 juta aja. Ya ampun Tuhan, gitu baru juga gue ini aja chat aja juga gue belum lunas gitu istilahnya ya, karena tapi kan ini memang orang kenal gitu, jadi dia memang belum beres, jadi nggak dia iniin gitu kan. Dan itu pun udah melebihi budget gua gitu kan, untuk ngechat aja itu dari yang pertamanya deal budget sekian, itu tuh udah berlipat ganda lah ya istilahnya. Gua udah nggak tahu, aduh Tuhan ini aja juga belum kebayar, terus udah ditambah lagi ya, terus apa yang harus gua lakukan gitu, terus gua mesti nyari kemana lagi gitu kan ya. Di situ cuma nangis, cuman gue nggak mau bertanya kenapa sih saat itu gitu ya, cuman aduh Tuhan udahlah biar kehendak Tuhan yang jadi gitu kan saat itu ya. Terus udah gitu memang setelah itu beres itu terus suami gue dibolehin pulang dulu, belum beres itu operasinya belum, apanya belum gitu kan ya, nanti karena siang operasinya belum bisa siang, udah pulang dulu apa dulu. Ya udahlah gitu kan, maksudnya suami gue cuma ngomong ya udahlah yang penting maksudnya kita ya berdoa sajalah gitu kan ya, nanti pasti ada jalan keluarnya gitu kan ya. Terus ya memang gue ada simpanan uang misalnya gitu, ini tuh ya untuk melunasi itu gitu kan ya, karena gue nggak tahu sisa chat ini gue harus bayar berapa lagi gitu ya. Jadi tinggal segini-gininya nih Tuhan uang gua gitu, tahu nggak? Terus gua mesti gimana kalau sekarang biaya itu segitu, berarti tinggal segini, terus apa itu cukup untuk biaya chat gitu kan ya. Gua cuman gitu, terus udah gitu tapi di situ apa, gua nggak tahu kenapa saat itu tuh gua nggak mau berdebat, nggak mau apa, suami gue yang memutuskan di situ, udahlah pokoknya kita tanggung jawab dulu yang hari itu dikeluarkan, tapi kita nego setelah dari itu jangan minta apa-apa lagi gitu, tau gak? Pokoknya gue beresin saat itu aja, yang hari itu lu dioperasi, lu apa udah, selebihnya itu urusan mereka kayaknya. Pokoknya kita tanggung jawab saat itu. Dia memutuskan sendiri. Gue cuma di situ di rumah gue cuma berdoa aja, aduh Tuhan, Tuhan yang kasih jalan, Tuhan yang kasih, pokoknya Tuhan tunjukkan lah semuanya. Nah akhirnya udah selesai dari situ. Malam itu suami gue kesana lagi, dia ya kan harus dibayar sebelum mereka pulang gitu kan. Jadi mereka pulang bayar, alhasil gue bayar hampir 10 juta lah kalau nggak salah, gue bayar emang 10 jutaan gitu lah. 10 juta gue bayar, oke ya sudahlah bayarin, katanya udah bayarin aja. Ya terus kata gue, gimana dong, kata gue ya buat yang ini rumahnya udah gimana nanti, bayarkan, udah bayarin aja dulu. Ya udah, jadi dia bayarin, selesai beres, selesai itu suami gue pergi ke sana ke rumah sakit itu ya, gue di rumah udah beres pindah malam itu,
di rumah lagi sendirian, gak ada apa, gue cuma bisa nangis di situ. Bener-bener gue cuma berlutut dan gue cuma nangis, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa apa, pokoknya cuma nangis aja gue saat itu. Dan setelah gue nangis, gue bilang, aduh Tuhan, saya emang nggak mau ngomong apa-apa lagi, pokoknya ya Tuhan yang tahu lah gitu kan isi hati gue iniannya gue. Tuhan tahu, Tuhan yang tahu semua. Kalau misalnya emang ini udah terjadi, ya gue yakin lah ini atas izin Tuhan gitu kan ya, atas izin Tuhan. Dan pasti Tuhan kasih jalan keluarnya semua untuk apa yang gue takutkan berikutnya istilahnya gitu kan. Sudah selesai itu, beres lah selesai itu ya. Berapa setelah gue pindah, berapa bulan kemudian kan itu datang tuh tagihan, bukan datang, maksudnya gue dikasih rincian tagihan yang sisa rumah setelah beres kan, karena masih ada beberapa pekerjaan yang belum diberesin sama dia. Jadi setelah beres dia baru kasihin sisa ininya. Dan bener saat itu tuh ya gue cuma terkesima aja gitu, kayak gue cuma lihat gitu ya, gue cuma terkesima. Dan duit yang gue punya dipotong sama yang kemarin gua kecil musibah itu gitu ya. Dan itu tuh sama gitu, tau nggak istilahnya, tau nggak, sisanya tuh ya sama gitu. Gua tuh nggak yang harus nombok banyak gitu ya, atau gimana, atau mencari aduh Tuhan gimana ya, kemana gua cari uang, pinjaman, cari apa, itu enggak gitu. Dan itu tuh sama hasilnya gitu, tau nggak. Dan memang saat gue berdoa saat malam itu tuh gue tuh Tuhan tuh cuma ngomong, maksud gue ngerasain tuh ya udah jangan takut gitu kan. Ininya mah rumah aja tuh, rumah yang harga segitu pun gue sediain gitu buat lu tanpa keluar duit gitu kan istilahnya gitu, tau gak. Masa sisa renovasi ini aja gue nggak bisa sediain, istilahnya itulah gitu ya kan saya, masa Tuhan nggak bisa sediain gitu kan. Jadi gue tuh cuma dapet itu gitu saat gue nangis itu. Nah saat itu tuh ya bener-bener saat gue habis nangis, gue tuh bener-bener emang damai sejahtera gitu ya. Tadinya gue nggak rela ngeluarin duit itu gitu, tau nggak rela istilahnya gue ngeluarin duit, tapi di situ Tuhan kasih ke gue kekuatan gitu. Terus udah pakai aja, bayarin apa gimana. Jadi dan bener hasil yang chat itu pun juga sama gitu, tau nggak. Jadi gue tidak berhutang juga gitu kan, tidak berhutang lagi, tidak harus pinjam kemana-mana, tidak harus mencari gimana tuh enggak gitu, tau nggak. Dan bisa terpenuhi semuanya gitu. Dan ya kalau secara logika gitu, secara manusia gue juga nggak ini ya gitu, maksudnya nggak kepikiran gitu, nggak yang aduh ya makanya kadang-kadang kita mikir masalah kita itu ya secara logika kita gitu, tau nggak. Nah berharap ya itulah, kembali lagi berharap sama manusia itu ya kadang suka kita bisa kecewa lah gitu ya, tapi berharap sama Tuhan nggak ada yang nggak mungkin lah gitu. Tuhan pasti sediakan tepat pada waktunya gitu kan. Cuman ya itu makanya itu satu doa itu bener-bener di saat itu tuh bener-bener gue bersyukur banget gitu ya. Aduh Tuhan, di tahun 2022 itu juga gue bener-bener yang namanya mengalami yang aduh penutup tahun itu, gue pikir penutup tahun kok jelek-jelek amat ya Tuhan ya gue ya gitu, maksudnya penutup tahun ini. Tapi di situ Tuhan kasih satu rema gitu di akhir tahun itu. Jangan pikirin masalahnya gitu, kalau nggak masalah selama kita hidup pasti kita punya masalah, nggak akan mungkin nggak ada masalah gitu kan, pasti ada masalah, punya masalah. Tapi coba kita pikir juga, kita ingat juga berkat apa sih yang udah Tuhan kasih juga gitu buat kita, bukan cuman fokus sama masalahnya, tapi kamu nggak inget gitu berkat-berkat Tuhan yang udah Tuhan kasih gitu, apa kamu cuma fokus sama satu masalah ini gitu di akhirnya. Dan bener lah itu, gue cuma mengandalkan iman saat itu gitu Bapak. Saat itu hari itu gue cuma mengandalkan iman. Oke Tuhan, gue mau berserah, gue mau duduk, mau cuman mengandalkan Tuhan aja gitu. Gue serahin lah semuanya ke depannya itu cuma sama Tuhan. Dan memang bener, selain gue pun suami gue juga nggak ada sama sekali ngomelnya, nggak ada sama sekali apanya.
emosi, nggak hati-hati gitu, nggak ada satu kata pun keluar dari mulut dia, malah dia ketawa-ketawa aja gitu ya, biasa-biasa aja mengeluarkan duit segitu gitu ya, malah orang tua gue yang bingung, kenapa sih kayak gue bingung masih bisa aja ketawa-ketawa ya, cina kayak tuh udah ngeluarin duit segitu gitu ya, istilahnya gitu, karena kesalahan gue gitu, cuman hanya kesalahan kecil gitu istilahnya gitu, kalau dibilang dia kesalahan kecil tapi ya pusing sih kalau menurut gua gitu, teman dia tuh bisa yang santai, yang gak gimana gitu, jadi seenggaknya ke guanya pun juga gitu ya, nggak neken, nggak yang membuat gua jadi down atau kayak gimana gitu. Nah makanya di saat itu 2022 itu makanya gua punya, bukan apa ya, bisa gua punya inian sama Tuhan, kayak Tuhan gue tuh emang apa ya, nggak melayani Tuhan saat itu tuh. Gue ada mungkin sekitar 4 tahun 3 tahun gitu ya, dari dulu gereja gue yang dulu itu gue ada segitu, gue tuh rasa kepahitan, bukan kepahitan ya, maksudnya nggak mau, udah Tuhan gue nggak mau melayani Tuhan, nggak mau lah, gue mau stop dulu Tuhan melayani Tuhan, gue nggak mau lagi melayani Tuhan gitu, nggak nanti aja lah Tuhan gitu. Nah di saat gue kena masalah seperti itu di saat itu juga gue berani ngambil komitmen, oke Tuhan 2023 gue mau melayani Tuhan kata gue teh, gue mau mulai melayani Tuhan lagi kata gue teh, gue mau ini. Makanya kenapa gue ini pun kayak sekarang gue apa ya, gue memang udah janji, gue udah ini pun juga Tuhan, gue mau melayani Tuhan lagi gitu kan di 2023. Makanya gue mulai awal pelayanan lagi emang itu di Januari 2023 itu gue baru mulai pelayanan lagi gitu kan, setelah vaksin lumayan lama lah itu gitu ya. Dan ya itulah satu cerita nyata gitu ya yang gue alami sendiri gitu kan. Nah di sini juga kan dibilangnya di ini kita buka Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Pasti sering lah kita baca ayat ini. Ya. Lukas 22 ayat 39 sampai 46 di Taman Getsemani. Coba udah ke ayat 39 sampai 42, coba minta kan 39 sampai 42 semuanya. 39 sampai 42. Oh iya, oke. Semuanya Di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 39 ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Ayat 43 sampai 46. Minta. Coba Hendra deh. Ayat 43-nya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Dari ayat ini ya, dari ayat 39 sampai 46, kayaknya di sini kalau kita lihat banyak banget namanya kata doa. Jadi kayaknya seberapa pentingnya doa itu, kalau menurut gue berarti penting banget gitu ya. Kayaknya di sini tuh banyak banget dibilang, dan di Taman Getsemani ini yang dibahas itu cuma satu ya, doa gitu, nggak
cuman doa gitu ya. Jadi kekuatan doa itu ya luar biasa lah gitu kalau menurut gue yang gue alami pun juga kekuatan doa itu sangat luar biasa ya. Apalagi sih kekuatan kita gitu, kalau maksudnya selain doa itu apa ya, jadi selain jadi kekuatan gitu ya, selain jadi kekuatan kita gitu, kekuatan rohani lah ya. Bisa kadang kita menghadapi masalah juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan karena kita kecewa kenapa Tuhan kasih gua masalah ini itu kita berdebat gitu ya. Atau juga itu bisa jadi mendekatkan diri sama Tuhan. Kadang kalau kita lagi nggak ada masalah, kita nggak punya masalah atau apa, gampang lah kita mengucap syukur, gampang kita berdoa gitu ya, gampang gitu rasanya gitu kan, karena kita baik-baik saja gitu kan. Tapi di saat kita punya masalah, di saat kita punya pergumulan gitu, terkadang kita kadang larinya tuh ya kita curhat sama siapa, bukan nggak boleh sih, boleh aja kita curhat atau apa, asal di tempat yang benar. Satu hal lagi, dan yang sebenarnya yang tempat curhat yang memang yang paling paling apa ya istilahnya, paling aman benar ya, paling aman, paling benar ya, itu yang paling gampang juga gitu ya rasanya ya, cuman duduk cuma ini dan berdoa gitu kan sama Tuhan. Itu udah sesuatu yang kita rasanya udah paling enak lah gitu, udah paling enak kita doa sama Tuhan itu udah paling enak gitu. Rahasia terjamin pasti kan ya. Dan selain itu kita dapat kalau gue pribadi ngerasain gitu, kalau misalnya itu tuh dapat hikmat lah gitu. Jadi dapat peka gitu. Kita harus kira-kira kita harus milih, kalau kita diperhadapkan sama dua pilihan gitu atau berapa pilihan gitu, ada 5 pilihan, pasti kita ada kepekaan, aduh kayaknya gue harus seperti ini gitu, gue harus mengambil keputusan seperti ini, Nah itu kita dapat ada kepekaan lah yang Tuhan kasih buat kita gitu, kalau nggak untuk kita ambil jalan yang mana ya, kita pilih jalan yang mana ya gitu. Itu pasti itulah doa juga bikin kita tuh peka gitu sama kehendak Tuhan, sama maksudnya Tuhan gitu, yang Tuhan mau gitu kan. Makanya di awal tahun kayak gini kan, awal tahun tanggal 1 pasti gereja pun juga ada doa kebaktian kan ya, mau nggak hari Minggu pun juga kita ada kebaktian awal tahun. Memulai awal tahun itu ya pasti dengan doa gitu. Nah, karena kita nggak tahu ya kedepannya kita bakal kayak gimana, ada masalah apa, ada musibah apa atau kayak gimana, itu nggak ada yang tahu lah. Semuanya nggak akan ada yang tahu gitu tau nggak. Tapi ya di saat kita di saat kita mau, dari sekarang kita berdoa, dari sekarang kita dekat sama Tuhan, ya disitulah kekuatan kita gitu untuk menghadapi masalah. Kita nggak akan, di saat ada masalah cobaan datang, kita nggak lari dari Tuhan gitu, kita nggak nyalahin Tuhan, kita nggak ini, cuman kita mau berserah aja gitu kan sama Tuhan. Nah di sini sih gue cuma mau kasih satu ini yang terakhir ya, di tengah, maksudnya di tengah setiap masalah kita yang kita hadapi, kita kejar selalu lah, maksudnya kehendak Tuhan gitu, kehendak Tuhan buat hidup kita gitu. Dengan cara apa kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ya kalau menurut gue pribadi sih dengan jawabannya itu dengan doa dan baca Alkitab gitu dong. Maksudnya dari baca Alkitab pun juga terkadang kita suka dapat sesuatu lah, walaupun nggak setiap saat kita baca Alkitab kita dapat sesuatu ya, kayak nggak setiap saat kita baca Alkitab kita dapat sesuatu, tapi terkadang itu ada sesuatu yang diingatkan lah gitu. Nah, di saat kita baca ayat mana, dapat baca perikop mana, itu Tuhan ingatkan sesuatu apa gitu ya. Itu dari gue.
satu dengan yang lain.